Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan kita senantiasa syukuri buat setiap keselamatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Dia yang layak menerima segala pujian, hormat serta syukur kita.
kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang menyembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kata lebih syukur lagi di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat setiap keselamatan, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan, buat pemulihan Tuhan, buat kesembuhan. Kami bersyukur, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah, kami agungkan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
kami meninggikan Engkau. Kami tidak akan pernah bisa membalas setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah, bahkan secara khusus keselamatan yang Tuhan berikan. Kami tidak akan pernah bisa membalasnya Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau dari dalam hati kami, dengan kesungguhan hati kami. Kami bisa meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Biarlah Tuhan kiranya berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sangat-sangat sederhana ini. Biarlah Tuhan melihat setiap hati kami yang rindu, yang haus akan hadirat-Mu, yang rindu Tuhan untuk boleh mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau pagi hari ini, kami meninggikan nama-Mu. Bapa di surga, kami rindu pagi ini juga boleh mendengar kebenaran firman, yang boleh menolong kami, memimpin kami, untuk kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ketiga ayat ini ayat yang sangat populer bagi kita. Ketika saya mempersiapkan untuk doa pagi ini, saya diarahkan untuk membaca, kemudian menjelaskan ayat ini. Ada beberapa, setiap kali saya bergumul untuk satu dan lain hal, Tuhan kadang mengarahkan saya untuk boleh mempersiapkan ini dan itu. Kadang di luar yang saya persiapkan, yang secara reguler, yang secara teratur. Dan saya belajar untuk taat ketika ada dorongan, ketika ada seruan itu dalam hati saya. Saudara-saudara, ayat ini ayat yang sangat populer bagi kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, saya tidak tahu seberapa kita memahami dan mengalami kebenaran ini. Bahwa saudara betul menyadari seluruh hal dalam hidup saudara itu adalah kasih karunia Allah. Seberapa hal itu, pemahaman itu benar-benar mengubah hidup Anda. Bahwa yang ada padamu, termasuk keselamatanmu, dan mungkin keselamatan orang percaya ya, termasuk kekayaanmu, mulai tersinggung orang ya, termasuk kesehatanmu, termasuk kemampuanmu, apapun yang ada pada dirimu, itu kasih karunia Allah. Saudara, sampai batas ini semua orang, saya yakin, berani mengiyakan iya dan amin. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kesadaran bahwa semua ini kasih karunia itu berhenti di sana? Apakah ketika saya menyadari bahwa ini pemberian, itu berhenti di situ? Saudara, ketika kita betul menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu adalah pemberian dari Allah, pemberian anugerah dari Allah, maka orang yang normal, ini bicara normal saja, kita akan bertanya, apa ya Tuhan? Apa ya Allah yang Engkau berikan kepadaku ini, yang aku bisa berikan
untukmu kembali. Apa? Sudah saya untuk memperjelas penjelasan ini, saya memberikan contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saya bahkan sebelum menjadi hamba Tuhan, hidup saya dari kecil itu karena pemberian. Pemberian orang-orang yang Tuhan pakai untuk memperhatikan saya. Dari sejak kecil. Bukan ketika jadi hamba Tuhan, bukan. Jauh sebelum itu. Dari kecil saya diajarkan, saya diarahkan dalam hati saya oleh Tuhan untuk bagaimana apa yang saya bisa beri. Maka saya salah satu orang yang susah menahan segala sesuatu yang saya ada. Susah menahannya. Apakah itu berupa benda, materi, uang, atau apa saja. Termasuk kemampuan. Kalau memang ada pada saya susah menahannya. Saya ingin membagikannya. Saya ingin memanfaatkannya. Apalagi kalau itu diperlukan. Saya ingin. Saya tidak mau menyimpannya sendiri. Kenapa? Karena saya menyadari itu pemberian. Dan sangat bersuka cita kalau saya bisa berbuat sesuatu kepada seseorang yang memberi sesuatu kepada saya. Itu contoh sederhana. Sederhana. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang engkau miliki itu adalah bukan milikmu. Itu karunia. Itu bukan hasil usahamu. Saya tidak menafikan saudara bekerja keras. Saya tidak menafikan saudara berusaha. Saya tidak menafikan saudara belajar. Bukan itu maksudnya. Tapi semua yang ada pada kita itu, usaha kerja keras, belajar, tanpa karunia anugerah Tuhan, saya tidak dan saudara tidak bisa memperolehnya. Terlebih kalau saya dan saudara tidak diselamatkan. Terlebih kalau saya dan saudara tidak diberi hidup. Apapun yang kau lakukan tidak bisanya. Titik itu selesai. Saudara. Nah saudara, maka hari ini kita diingatkan, kalau sesuatu itu diberikan oleh Tuhan, hidupmu, keselamatanmu itu, pasti Tuhan juga punya tujuan kan kalau memberi sesuatu. Nah ayat ini, saya sebenarnya pernah khotbahkan dalam 2-3 minggu lalu. Tapi pagi ini saya ingin mencoba mengingatkan kita secara umum dalam ikut dalam pagi ini. Ketika Allah menyelamatkan saya dan saudara, tidak mungkin kan tidak ada tujuannya. Ya pasti supaya saya selamat karena kasih Allah. Ya pasti. Karena kalau dari kita sendiri apalah alasannya? Karena kasih Allah. Saudara, kalau kita mengasihi seseorang, kita ingin berpartner dengan mereka kan? Kita ingin bersama-sama. Kita ingin kalau kita melakukan sesuatu, dia pun ikut melakukannya dengan bersama-sama dengan kita. Saudara, ketika Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, Tuhan mau supaya hidup kita di dalamnya itu, yang sudah diselamatkan itu, kita seperti yang dikatakan dalam ayat 10 itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan atau diselamatkan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik atau untuk melayani yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, perhatikan yang terakhir. Ia mau, Tuhan ingin, Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menyelamatkan kita supaya saya dan saudara melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang Tuhan Allah inginkan
atau dengan kata sebutan yang cocok itu melayani. Tuhan ingin saya dan saudara melayani. Dia menyelamatkan kita untuk melayani. Jadi saudara, pelayanan itu bukan supaya sudah diselamatkan. Salah. Melayani, rajin melayani itu bukan supaya sudah diselamatkan. Salah. Pelayanan itu adalah hakikat hidup orang yang sudah diselamatkan. Maka kalau orang yang katanya sudah diselamatkan tapi gak pernah mau melayani, perlu dipertanyakan. Karena pelayanan itu adalah hakikat hidup orang yang sudah diselamatkan. Pasti dia rindu, dia ingin, dan dia melakukan pelayanan. Setiap orang percaya diselamatkan oleh Tuhan untuk melayani. Saudara, saya pernah juga menyampaikan beberapa kali sih sebenarnya. Karena untuk memperjelas ya saudara, kadang kita itu ketika diselamatkan, kita hanya berpikir, oh saya diselamatkan dari maut, saya diselamatkan dari dosa, so mau ngapain? Maka ada teori, ya, kita itu diselamatkan bukan hanya diselamatkan dari, tapi diselamatkan untuk. Nah, untuk menggambarkan ini biasanya ada yang namanya teologi kucing dan anjing. Teologi kucing dan anjing. Ini tidak bermaksud menyinggung yang melihara kucing dan anjing ya, bukan. Teologi kucing itu menganut prinsip diselamatkan dari. Jadi ketika kucing Anda pelihara, wah dia seperti jadi raja ya. Makan, naik tempat tidur Anda, naik meja makan, ngambil makanan Anda. Wah kayak bos lah pokoknya. Karena dia bisa diselamatkan dari. Itu kucing. Sudah perhatikan kalau kucing Anda pelihara, apa keuntungan yang sudah beri, yang saudara miliki? Benefitnya apa? Oh senang Pak, ngelus-ngelus. Ya cuman itu aja. Tapi dia nggak buat apa-apa kan. Bahkan dia mau lakukan apa aja, ngambil makanan Anda, ngapain, tidur tempat tidur Anda, ya ngacak-ngacak bantal Anda, macam-macam. Kucing. Ya. Karena dia, kalau dihubungkan dengan ini, diselamatkan dari, udah selesai. Selamatkan ya sudah. Sudah bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Sudah diselamatkan oleh Tuhan, ngapain dia? Wah, happy, udah selamatkan, wah nyanyi-nyanyi. Itu aja? Selesai? Menikmati keselamatan? Selesai? Itu kucing. Nah beda dengan anjing. Saudara, anjing itu, saya pernah punya anjing sebelum pelayanan. Memang sejak pelayanan saya nggak pernah mau pelihara anjing di rumah. Karena rumah pastori kan, ya, nanti mengganggu dan merusak juga kan. Saudara, saya dulu suka pelihara anjing. Saudara, anjing ini saya pelihara. Saya pernah kehilangan dia 1 atau 2 hari ya. Saudara, kenapa? Oh, nggak tahunya saudara. Karena saya bekerja di ladang waktu itu, saya tinggalkan barang-barang saya di ladang. Anjing saya itu menunggu barang-barang itu, menjaga. Dan ketika saya pergi jauh, kalau saya pulang, bukan orang ya, yang pertama sekali nyambut itu, anjing itu. Wah dia nyambut, dia cium-cium kaki saya, wah dia lonjat-lonjat. Saudara, dia menyadari dirinya bukan hanya diselamatkan, ditolong. Tapi dia menyadari bahwa ketika dia ditolong, apa yang dia buat lakukan untuk tuannya. Makanya anjing binatang yang setia kan. Ada beberapa cerita inspirasional tentang anjing kan. Karena dia menyadari
Ketika dia ditolong, dia mau buat apa? Dia mengabdi kepada Tuhannya. Ini yang seharusnya menjadi hidup kita. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang saya dan saudara lakukan? Semestinya saya dan saudara melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ingat saya dan saudara, bukan saja diselamatkan dari maut, dari dosa dan kuasa dosa. Tapi saya dan saudara diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan Allah sudah rancang. Saudara, kiranya Roh Kudus memampukan engkau mengerti kebenaran ini, sehingga engkau hidup di dalam kehidupan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita boleh sungguh menyenangkan Dia. Menyenangkan Dia. Menyenangkan Dia. Karena Dia ingin saya dan saudara melakukan pekerjaan baik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, kita rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, senang hatiku, senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hatiku dan senang jiwaku. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah kami selamat. Karena Engkaulah kami luput dari maut. Karena Engkaulah kami memiliki hidup. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini hanya bersenang-senang karena Tuhan menyelamatkan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami cukup puas kalau kami percaya kepadamu dan diselamatkan. Tapi kami tidak melakukan apa-apa. Biarkan pagi ini kami boleh sungguh diterangi oleh kebenaran firman yang sering kami baca. Biarlah kami menyadari bahwa Tuhan menyelamatkan kami untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan Tuhan ingin kami melakukannya. Tuhan nyatakan kepada kami pekerjaan perbuatan baik apakah yang masing-masing kami Tuhan rencanakan khusus untuk melakukan. Dan biarlah kami juga boleh melakukan perbuatan baik yang umum yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami semuanya. Tuhan lawat kami setiap pribadi dimanapun kami dalam persekutuan doa pagi ini. Supaya kami boleh sungguh mengerti. Kami diselamatkan bukan hanya diselamatkan dari. Tapi Tuhan menyelamatkan kami untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan ingin kami melakukannya. Pimpin kami ya Tuhan. Tolong kami. Kami rindu melakukan apa yang Tuhan rindu untuk kami lakukan. Bapa di surga, pagi hari ini kami sungguh menyadari betapa tanpa pertolongan orang lain, komunitas yang saling mengingatkan, kami sering kali lalai untuk kami mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan. Tuhan tolonglah supaya komunitas-komunitas yang ada di sekitar kami, terutama di gereja lokal kami masing-masing,
Apakah komunitas cell group dan sejenisnya, komunitas kategorial, baik kaum pria, kaum wanita, pasutri, kaum muda, bahkan anak-anak, itu menjadi komunitas yang di dalamnya kami boleh belajar untuk kami melakukan pekerjaan baik, untuk kami boleh belajar untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan Tuhan pimpin kami untuk kami boleh sedapat mungkin tergabung dalam komunitas pemberdayaan yang boleh membangun iman kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini untuk teman-teman seiman yang Tuhan berikan kepada kami dalam gereja lokal kami atau dimanapun saja Tuhan, yang boleh membangun kami, membangun iman kami, mengarahkan kami untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur karena mereka Tuhan telah pakai untuk mengingatkan kami, untuk kami bisa melakukan pekerjaan baik. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi. Kalau ada di antara kami pribadi-pribadi yang apatis, yang tidak Tuhan tertarik dengan komunitas-komunitas yang ada, Tuhan tolong kami supaya kebenaran firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk Tuhan, menyadarkan kami untuk kami menjadi betapa Tuhan ingin kami melakukan pekerjaan baik, melakukan pelayanan, dan komunitas Tuhan yang ada di sekeliling kami Tuhan akan pakai untuk membantu dan terus mengingatkan kami satu dengan yang lain. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini secara khusus untuk orang-orang yang Tuhan telah percayakan untuk membimbing kami secara rohani dengan setia untuk menjadi partner kami. Kami bersyukur untuk mereka-mereka yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, untuk menjadi panutan, untuk menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi kakak rohani kami. Karena mereka kami bisa bertumbuh. Dan Tuhan tolong kami untuk kami juga sebaliknya bisa menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi kakak rohani bagi mereka yang lain. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memakai kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan pakai kami. Kami hari ini juga berdoa bersama-sama. Setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan pakai untuk kami bisa mempermuliakan Tuhan. Pagi ini kami serahkan di hadapan Tuhan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan mereka, yang mereka ingin terlibat banyak dalam pelayanan, tapi masalah pekerjaan dan sebagainya. Tuhan kiranya menolong berkati usaha pekerjaannya, sehingga mereka semakin bertumbuh dan maju, sehingga dia bisa mendelegasikan pada orang lain, dan pekerjaan boleh tetap maju, dan dia boleh terlibat banyak dalam pelayanan. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan boleh kami merindukan terlibat dalam pelayanan, Tuhan akan buka jalan untuk kami bisa Tuhan juga tetap boleh kami bisa berusaha, tetap boleh kami bisa bekerja sedemikian. Berkati juga orang-orang yang telah membayar harga. Begitu mereka setia melayani Engkau di tengah-tengah kesibukannya, bahkan di tengah-tengah keterbatasannya, mereka melayani Engkau, pakai mereka dan berkati mereka Bapa. Kami berdoa pagi ini untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka dirawat, kiranya kuasa Tuhan menjamahnya, kiranya Tuhan yang memulihkan, kiranya Tuhan Kau sungguh yang menjamah kuasa darah dan bilur-bilur-Mu yang menyucikan, membersihkan, menyembuhkan. Dan berkati agar setiap saudara kami yang sakit boleh merasakan penyertaan Tuhan ini. Berkati juga untuk setiap jemaat-jemaat dimanapun berada yang sedang mengalami perawatan, mungkin sedang mengalami pemulihan, mungkin sedang mengalami terapi, mungkin sedang melakukan pengobatan-pengobatan tertentu. Tuhan bimbing di tengah sakit penyakitnya yang berkepanjangan, supaya setiap anak-anak Tuhan tetap boleh berharap kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka tetap lakukan di dalam Tuhan, karena sumber kesembuhan sejati adalah Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang oleh karena pekerjaan, oleh karena studi mereka harus meninggalkan tempat, mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus pergi keluar kota atau bahkan keluar negeri. Tuhan, lindungi mereka, jaga dimanapun mereka, anak-anak-Mu berada. Biarlah mereka tetap memelihara kehidupan iman mereka, mereka tetap membangun persekutuan baik dengan Engkau, bahkan mereka juga tetap tergabung dalam komunitas yang ada. Tuhan, kami bersyukur juga untuk setiap fasilitas yang ada sehingga hari ini. Dimanapun kami berada, kami bisa tetap membangun persekutuan melalui media-media yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya. Tuhan, Kau juga berkati ya Bapa. Pimpin setiap anak-anak muda supaya mereka juga boleh mengerti tentang kebenaran. Mereka diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik ini. Tuhan, Kau juga yang memberkati setiap hidup anak-anak-Mu.
Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk mereka yang mendedikasikan diri secara full time untuk melayani, baik mereka sebagai hamba Tuhan atau sebagai misionaris atau sebagai pelayan-pelayan yang lain. Karena kami tahu ada banyak orang yang melayani, mendedikasikan diri, mengorbankan banyak hal untuk melayani. Tuhan berkati mereka, pimpin mereka, dan biarlah Tuhan Kau juga memakai mereka untuk melalui mereka ada banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kehidupan kami hari ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu, kami orang-orang yang diselamatkan ini memiliki Tuhan untuk hakikat hidup kami, yaitu melayani Engkau, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan bagi kami. Terpuji namamu Bapa, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya di hari ini. Dan ingatlah selalu hari ini kita diajarkan bahwa kita bukan hanya diselamatkan dari, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan segala pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Selamat berkarya buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.